Saya Fairun Nisa, mahasiswa Matematika PPG dalam jabatan A2 dari Universitas Muhammadiyah Jember, akan membuat video PPL dengan materi statistika di kelas 10 SMA Islam Nurul Khalil Bondowoso dengan menggunakan metode problem based learning. Silakan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Alhamdulillah. Pada siang hari ini, Senin tanggal 4 Desember, kita akan memulai materi baru tentang statistika. Untuk itu, silakan kepada ketua kelasnya untuk membuat doa dulu. Silakan Mas Fahri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum dimulai materi, kita cek kebersihan dulu ya anak-anak ya. Tadi yang piket sudah melaksanakan piket? Sudah. Di kolom-kolomnya apa ada yang sampah tersisa? Diperiksa dulu. Adakah? Jika ada, silakan dibersihkan dulu sebentar. Nanti kita belajarnya nyaman dengan situasi kelas yang bersih. Absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Rama, Bu. Yang nggak masuk Rama ya. Kenapa Rama? Sakit. Sakit ya. Cek lagi ya. Mbak Putri, Hadir. Fahri, Mas Zaki, Devi, Umalasari. Hadir. Sebelum ke materi, anak-anak sudah pernah tahu apa itu statistika? Ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasi data. Ya, coba ada yang mengulang lagi suaranya agak keras. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Nah, bagus. Mas Andi sudah pernah mempelajari tentang itu. Ya. Nah, di dalam statistika itu ada yang namanya diagram lingkaran, ada namanya diagram batang, ada yang namanya histogram dan poligon frekuensi. Yang kemarin sudah kita bahas. Nah, anak-anak untuk melihat diagram lingkaran, diagram batang. Nah, silakan anak-anak boleh melihat data yang ada di kantor. Di kantor itu ada kohort siswa, namanya kohort siswa menggunakan diagram batang. Di tahun sekian anak-anak jumlah muridnya di SMA ini ada sekian anak. Yang keluar sekian, yang masuk sekian itu dijelaskan ada semua di diagram batang yang ada di ruang guru. Kemudian ada lagi di diagram lingkaran di ruang UKS. Setelah pelajaran ini nanti kita sudah boleh mengecek seperti apa diagram lingkaran yang ada di ruang UKS kita. Di situ dijelaskan berapa anak yang sudah melakukan pemeriksaan di ruang UKS dan berapa anak pula yang belum melakukan tes kesehatan di sana. Cek tinggi badan, kesehatan giginya dan lain-lainnya seperti yang kita lakukan setiap bulan bersama pihak Puskesmas kalau ada screening di kelas ini. Ingat ya anak-anak ya? Ya. Kalian tahu ya seperti itu ya? Ya. Nah, data yang sudah didapat dibentuk dan ditulis, dicatat sebagai diagram lingkaran. Baiklah, untuk selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya adalah dengan diskusi anak-anak diharapkan untuk memahami data statistika dengan benar. Yang nomor 2, dengan diskusi peserta didik dapat mengumpulkan data statistika dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pula peserta didik bisa menentukan rata-rata suatu data statistik.
Yang keempat, dengan berdiskusi, anak-anak bisa menentukan median dari suatu data statistik. Yang kelima, dengan diskusi, anak-anak bisa menentukan modus dari suatu data statistik. Yang keenam, dengan diskusi, peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data statistik dengan baik. Tujuan yang terakhir yaitu dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis ukuran penyebaran data statistik dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, biar anak-anak tambah mantap, biar anak-anak tambah yakin, kita akan lihat video tentang mean, median, dan modus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai statistika. Statistika merupakan salah satu materi matematika mengenai merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data dari masalah matematika. Pada video ini terdapat motivasi, tujuan, materi, contoh soal dan pembahasan, dan juga latihan soal. Motivasi. Rumus matematika itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami. Dan matematika tidak melulu tentang angka, persamaan, perhitungan, atau logaritma, tapi ini tentang pemahaman. Tujuannya yaitu mampu menentukan mean, median, modus dari data berkelompok yang berbentuk tabel atau diagram. Mean atau rata-rata merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat mengenai suatu kelompok data. Jika jumlah semua nilai suatu data dibagi dengan banyaknya data, maka akan menunjukkan nilai rata-rata. Rumus mencari mean atau rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. XI-nya yaitu titik tengah, FI yaitu frekuensi, sigma FIXI yaitu titik tengah dikalikan frekuensi. Kita coba contoh soal berikut ya. Desa Sukamakmur Gang 1 melakukan pendataan masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas. Hasil pendataan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Rentan usia 40 sampai 44 ada 6 orang. Rentan usia 45 sampai 49 ada 12 orang. Rentan usia 50 sampai 54 ada 8 orang. Rentan usia 55 sampai 59 ada 3 orang. Dan rentan usia 60 sampai 64 ada 1 orang. Carilah mean dari data usia desa Sukamakmur tersebut. Pertama-tama, kita mencari sigma FI terlebih dahulu, yaitu dengan cara menambahkan semua frekuensi, yaitu 6 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 30. Jadi sudah ketemu ya, sigma FI sama dengan 30. Setelah itu, kita mencari XI dengan cara menambahkan kelas atas dan kelas bawah kemudian dibagi 2, yaitu 40 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 42, 45 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 47, 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52, 55 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 57, dan 60 ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 62. Jadi sudah ketemu semua ya XI-nya.
Setelah menemukan FI dan XI, kemudian kita kalikan, yaitu 6 dikalikan 42 sama dengan 252, 12 dikalikan 47 sama dengan 564, 8 dikalikan 52 sama dengan 416, 3 dikalikan 57 sama dengan 171, dan 1 dikalikan 62 sama dengan 62. Kemudian dijumlahkan semuanya, yaitu 252 ditambah 564 ditambah 416 ditambah 171 ditambah 62, jadi sigma FIXI sama dengan 1465. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus mencari mean, yaitu X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Jadi 1465 dibagi 30 sama dengan 48,82. Jadi mean dari data usia Desa Sukamaju adalah 48,82. Median atau nilai tengah, yaitu kelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian ambil yang tepat di tengah-tengah bila banyaknya itu ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan di tengah bila banyaknya itu genap. Rumus mencari median yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikalikan P. Mencari nilai tengah terlebih dahulu dengan cara Q 2 sama dengan setengah dikalikan N. TB yaitu batas bawah kelas median dikurangi 0,5. FK-nya yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI-nya frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Selanjutnya, contoh soal masih sama seperti data yang kita cari tadi, yaitu dari Desa Sukamakmur. Namun di sini kita harus mencari median dari data usia Desa Sukamakmur tersebut. Dalam median ini, pertama-tama kita mencari FK terlebih dahulu, yaitu dimulai dari 6. 6 ditambah 12 sama dengan 18, 18 ditambah 8 sama dengan 26, 26 ditambah 3 sama dengan 29, 29 ditambah 1 sama dengan 30. Selanjutnya kita mencari letak median, yaitu dengan cara setengah dikali N, setengah dikalikan 30, karena frekuensinya itu 30, jadi setengah dikali 30 sama dengan 15. Karena letak mediannya terdapat di angka 15, yaitu terdapat di interval 45 sampai 49. Jadi TB-nya yaitu sama dengan mencari TB yaitu dari kelas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5, dan N sama dengan 30. F yaitu frekuensi mediannya sama dengan 12, dan FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 6, dan P sama dengan 5. Setelah semuanya diketahui, kemudian dimasukkan ke dalam rumus median, yaitu TB-nya 44,5, setengah N-nya 15, FK-nya 6, FI-nya 12, dan P panjang kelas yaitu 5. Sama dengan 44,5 ditambah 45 dibagi 12 sama dengan 44,5 ditambah 3,75 sama dengan 48,25. Jadi median dari data Desa Sukamaju adalah 48,25. Dan yang terakhir adalah modus
atau nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Rumus mencari modus yaitu dengan cara modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikalikan P. TB-nya yaitu tepi bawah kelas terdapatnya modus dikurangi 0,5. D1 sama dengan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2-nya sama dengan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Contoh soal. Masih sama pada data yang digunakan pada soal mean dan median, namun di sini kita akan mencari modus dari data usia Desa Sukamakmur tersebut. Dari data tersebut diperoleh modus atau frekuensi paling tinggi yaitu 12 di kelas interval 45 sampai 49. Jadi TB sama dengan 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. D1 sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. D2 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Dan P sama dengan 5. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus modus sama dengan TB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Modus sama dengan 44,5 ditambah 6 per 6 ditambah 4 dikalikan 5. Modus sama dengan 44,5 ditambah 30 dibagi 10. Modus sama dengan 44,5 ditambah 3. Modus sama dengan 47,5. Jadi, modus dari data usia Desa Sukamaju adalah 47,5. Berikut ini ada latihan soal. Yuk disimak pertanyaannya. Latihan soal. Bu Safia merupakan seorang guru matematika kelas 10 di SMA Merah Putih. Hari ini, Bu Safia melakukan koreksi nilai ulangan harian yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Hasil nilai diperoleh sebagai berikut. Rentan nilai 51 sampai 60 ada 2 siswa. Rentan nilai 61 sampai 70 ada 3 siswa. Rentan nilai 71 sampai 80 ada 5 siswa. Rentan nilai 81 sampai 90 ada 7 siswa. Dan di rentan 91 sampai 100 ada 3 siswa. Dari data hasil nilai ulangan harian SMA Merah Putih, tentukanlah nilai A, mean, B, median, dan C, modus. Dikerjakan ya teman-teman. Latihan soal ini bisa menjadikan kalian lebih memahami materi statistika pada mean, median, dan modus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa berguna, bermanfaat untuk menambah pemahaman kalian pada materi statistika, mean, median, dan modus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video tentang statistika yang menjelaskan tentang modus, mean, dan median. Anak-anak sudah lebih paham ya? Ya. Sudah tadi dari temennya, sudah tadi penjelasan dari Bu Nisa, dan ditambah lagi dengan melihat video yang ada di file yang barusan. Ya, itu adalah pengertian statistika secara umum. Kemudian di statistika itu ada yang namanya populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Lanjut, ada yang namanya sampel. Sampel itu merupakan sebagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Jadi di penelitian itu tidak semuanya dipakai, ada yang hanya membutuhkan sampel saja. Misalnya kita ingin mengukur tinggi badannya anak kelas 10 ya, atau
mengukur berat badannya anak kelas 10. Itu kan tidak mungkin satu sampai selesai. Nah, jadi dibikin rata-rata saja. Yang tingginya seperti Mbak Devi dengan Mbak Kumala bisa dijadikan rata-rata ya. Kemudian yang seperti Mas Fahri, seperti Mas Fahri sama seperti Mas Sandi itu bisa dijadikan sampel saja. Ya. Lanjut. Kemudian cara pengumpulan data. Kita untuk mendapatkan data itu bisa dengan cara wawancara, kemudian observasi langsung ke tempat kejadian atau ke tempat yang ingin dikumpulkan datanya, kemudian dengan angket atau studi pustaka. Kemudian cara penyajian data seperti disampaikan di awal tadi, ada diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, histogram, dan poligon frekuensi. Ini karena hanya sifatnya mengulang saja, jadi tidak perlu diulang berkali-kali ya anak-anak ya. Ya, di sini masih ingat tentang diagram lingkaran? Ya Bu, masih. Ya, di situ ada contoh-contohnya, bisa kita skip saja ya. Hanya ini yang penting mengulang atau merefresh pelajaran yang telah kita lalui kemarin. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Nah, seperti ini kita skip aja ya, langsung ke bawah diagram garis. Yang penting tugasnya dari anak-anak kemarin setelah mengobservasi ke kantor sama ke ruang UKS, sudah tahu ya cara membaca diagram batang? Ya, Bu. Sudah tahu ya cara membaca diagram lingkaran? Ya. Histogram dan poligon frekuensi bisa? Bisa. Alhamdulillah. Nah, untuk itu dari materi ini kita akan mencoba untuk menghitung data. Ya, guru punya ini. Ya. Kita menggunakan media yang sederhana yang biasa kita pakai di sekolah sehari-hari. Di kantin, anak-anak kalau setelah membeli es itu kan ada sedotannya ya. Kita bisa kumpulkan, bisa kita jadikan alat dan bahan untuk menghitung median, dan modus. Nah, ada yang pernah tahu nggak apa itu mean? Ya Bu. Ada? Apa mean? Pernah tahu? Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Ulang lagi? Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Ya, betul. Kemudian setelah mean ada lagi istilahnya median. Ada yang tahu median? Ya Bu, Ya. kelompok data yang diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Kemudian ada lagi yang namanya modus. Saya Bu. Ya, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi tinggi. Ya, itu tadi pengertian mean, median, dan modus. Kita sekarang mencoba dengan media yang ada di sini. Bagaimana cara menentukan mean, bagaimana cara menentukan median, dan bagaimana cara menentukan modus. Nah, di sini yang pertama kita cek ada berapa sedotannya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8 dulu. Kemudian di yang kedua ada berapa? 4. Kemudian di yang ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, datanya sudah ada. Data pertama, kedua, ketiga. Kemudian ini berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3,
data yang terakhir yaitu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, di sini bagus Pak. 2, 3. Nah, dari percobaan yang kita buat tadi, kita buat datanya. Yang pertama, datanya ada berapa di situ? 3. Berapa? 3. Kemudian ini data tunggal ya. 3. Kemudian yang kedua berapa? 2. Betul 2. Warna apa di situ? Hijau. Kemudian 4. 4. Kemudian 8. 8. Kemudian 8 lagi. Kemudian 6. Kemudian 7. Ada berapa semua? 7 ya? Nah, dari 7 ini, nah, tadi disebutkan median itu apa? Kelompok data yang diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ya, berarti yang pertama dulu kita mencari median dari yang terkecil kemudian ke yang terbesar. Yang terkecil berapa? 2. Kemudian 3. Kemudian 4. 6. 7. 8. Ya. Terus setelah median apa lagi? Modus dulu. Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi tertinggi. Ya, nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Duanya ada berapa? 1. Tiganya ada berapa? 1. Empatnya ada berapa? 1. Enamnya ada berapa? 1. Delapannya ada? 2. Yang paling sering muncul itu berapa? 8. Berarti modusnya adalah 8. Nah, dari median tadi ada yang lupa ini ya. Nah, sudah disebutkan pengertiannya median itu nilai mengurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Tetapi median itu adalah nilai tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ini yang tengah-tengah adalah 6. Nah, berarti median dari data ini adalah 6. Kemudian ada lagi yang namanya ya, yaitu rata-rata. Jadi per satu-satu ini dijumlahkan. Nah, kita praktekkan di sini. Ini tadi yang ada jumlahnya 3, kita masukkan, kita ambil dari yang jumlahnya 8. Diisi lagi, kemudian biar sama, dicoba dulu 4 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti kebanyakan ya. 5, 6, 6, 6, 6. Nah, di sini disebutkan tadi mediannya adalah 6. Rata-ratanya itu dari keseluruhan data ini dibagi dengan jumlah datanya. Datanya berapa tadi? 7. Ya, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8, kemudian dibagi 7. Itu adalah tentang median. Ya, anak-anak bisa mencari tahu pengertian tentang median ini di bukunya. Yang ada di buku situ silahkan dibuka materinya, lanjutkan dari materi yang kemarin setelah histogram dan poligon frekuensi, yaitu mencari median dan modus. Ya, coba dicari di semester
Ya, itu tentang modus dan median. Ada lagi mean. Ya. Ya, ketemu? Ya. Aplikasi selalu baca Pak. Ini juga kan bagus. Itu yang dibuka sama Vina, di kelompoknya Vina bagus. Bagus ke Vina. Kurang dekat Pak. Pegang pulpen ini. Ya, contohnya kamu. Sudah, di kelompoknya Vina membahas tentang mean, median, dan modus. Ya, ketemu semua? Nah, Bu Guru kasih kesempatan 5 menit untuk membaca dan mencari tahu tentang pengertian mean, median, dan modus. Sudah? Nah, sambil boleh mengerjakan, lihat di internet boleh tentang mean, median, dan modus, boleh melihat di video-video, boleh mencari di bukunya juga boleh. Nah, Bu Guru punya ini. Nah, ini namanya LKPD. LKPD ini pemberian tugas anak-anak biar lebih paham, biar lebih maksimal tentang materi mean, modus, dan median ini. Anak-anak mencoba mengerjakan berdasarkan LKPD yang akan Bu Guru kasihkan. Nah, di sini pembagian kelompok sama seperti kemarin ya? Tetap ya? Tidak ada perubahan? Meskipun ada satu kelompok yang berkurang temennya ya, yang ramah karena tidak masuk tadi ya. Nah, ini saya bagikan untuk kelompok 1 mengerjakan tentang mean, ya. Kelompok 2 tentang mengerjakan tentang modus, dan kelompok 3 tentang median. Mean, modus, dan median dibalak-balik. Yang penting anaknya itu kalau sudah paham apa itu mean, apa itu modus, apa itu median, pasti bisa. Di kelompok itu, kelompok 1, kelompoknya Mbak Putri kebagian tentang modus. Kelompoknya Mbak Vina kebagian tentang mean. Kelompoknya Mbak ini tentang median. Ya, silahkan dikerjakan. Boleh menggunakan kerumnya, boleh menggunakan bukunya. Temennya ada yang salah satu temennya ada yang bagiannya kerja, nyatet soalnya, kemudian nanti jawabannya juga. Setelah anak-anak diskusi mendapatkan hasilnya, jawabannya ini. Nah, kemudian nanti kelompok yang sudah terpilih sebagai notulen atau mencatat hasil diskusi di kelompok itu pindah ke kelompok lain. Misalkan Mbak Putri tadi kan dibagi kelompok bagian apa Pak? Modus. Mbak Vina? Mean. Mbak Devi? Nah, yang di kelompoknya itu sebagai juru bicara atau sebagai notulen pindah ke kelompok lain untuk menjelaskan. Jadi diharapkan nanti setelah akhir pembelajaran ini kelompoknya Mbak Vina tidak hanya mempelajari tentang median saja atau mean saja. Kelompoknya Mbak Devi tidak hanya membahas tentang median saja atau mean saja. Jadi dari ketiga kelompok ini sama-sama paham tentang apa itu mean, apa itu median, dan apa itu modus.
modus. Ya. Sampai di sini ada kendala anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, di slide-nya itu ada rumus ya. Jadi anak-anak bisa melihat dan membandingkan dengan yang ada di buku. Kira-kira pengertiannya dengan berdasarkan PPT yang ada di sini, anak-anak bisa paham betul tentang 3 materi ini. Bisa ya anak-anak ya? Ya, Bu. Ya, saya berikan kesempatan, silahkan dikerjakan dulu LKPD-nya yang sudah dibagi untuk sebentar lagi dipresentasikan bersama teman-temannya di kelompok lain. Ya, sudah? Silakan berdiskusi dulu anak-anak. Di Zoom, Mbak. Adakah yang mengerjakan dengan Chrome-nya? Ada. Kelompoknya Mbak Devi menggunakan Chrome ya? Boleh. Kelompok sini dengan menggunakan Chrome juga? Kelompoknya Mbak Vina menggunakan apa? Buku. Oh ya. Jadi ada yang menggunakan Chrome, ada yang menggunakan buku ya. Ada masalah Nana? Ada ketidakpahaman? Nah, saat ini kan yang kalian diskusi itu berdasarkan pembagiannya tadi yang dari guru ya. Nah, sekarang yang tadinya pembagian mean, modus dan median sekarang diputar, dibalik. Mbak Putri silakan pindah ke kelompoknya Mbak Devi. Mbak Devi silakan pindah ke kelompoknya Mbak Vina. Mbak Vina silakan pindah ke kelompoknya Mbak Putri. Yuk silakan yuk. Yang sudah jadi notulen barusan, yang sudah selesai, silakan berpindah tempat. Silakan mengambil tempat yang sudah ditentukan. Sudah? Nah, tugas kalian adalah dari ketiga notulen kelompok tadi menjelaskan kepada kelompok barunya. Nah, kalau Mbak Vina tadi bagiannya mean, kemudian menjelaskan tentang modus ya. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Silakan berdiskusi dulu. Sambil Bu Guru mencatat ya, siapa nanti yang aktif mengikuti diskusi dan presentasi dari Mbak Vina di kelompok ini. Ya. Ya, silakan. Kelompoknya Zaki. Suaranya Mbak Devi. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang terjadi dalam surat dia. Jadi Proaktif ya semua ya. Tidak ada yang bergantung dengan temennya. Semua harus paham ketika nanti ada tugas individu biar bisa mengerjakan ketika di pondok. Ya, kalau saat ini ada kendala boleh bertanya sama guru, boleh bertanya sama teman
yang menjadi fasilitator tadi yang sudah ditunjuk? di bawah jelas terdapatnya modus 0,5. D1 selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D bagian dari pertanyaan. Jika hasilnya adalah dalam bilas, maka nilai dikalikan dengan antara N dan N ke 1. Jika sebagai yang kami makan dalam bilas, di bawah kelas. Adakah yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Paham semua temannya di kelompok itu? Ya, Bu. Nanti kalau dikasih tugas individu bisa ya? Bisa. Insya Allah bisa semua. Alhamdulillah, materi hari ini tentang mean, modus, dan median sudah terlaksana. Semoga apa yang anak-anak dapatkan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bisa ya anak ya? Bisa, Bu. Nah, salam sehat selalu. Semoga kalian tetap bersemangat mencari ilmu di sini. Nanti pada akhirnya kita tetap kembali ke masyarakat, sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal Alamin. Kira-kira anak-anak kalau dikasih tugas lagi untuk menghitung mean, median, dan modus paham? Insya Allah bisa ya? Insya Allah. Rumusnya sudah diingat? Sempat mencatat tadi ketika di video? Ya. Nah, selanjutnya akan saya bagikan satu LKPD, tetapi ini per anak tidak sama ya. Ya, Bu. Jadi satu anak itu mengerjakannya mean, median, dan modus. Ya, satu soal, tetapi anak-anak mengerjakan 3 jawaban. Soalnya berbeda-beda. Sudah saya tulis di sini di LKPD ini. Sifatnya ini adalah individu. Yang berkelompok tadi sudah. Sekarang yang individu, saya biar tahu anak-anak itu paham betul apa tidak, bagaimana cara menghitung dari ketiga materi yang telah kita bahas tadi. Siap ya anak-anak ya? Ya, Bu. Nah, dikerjakan di pondok. Nanti yang sudah kita sampaikan, kita presentasikan di minggu depan. Karena ini termasuk nilai yang formatifnya, jadi anak-anak harus bisa mempunyai dan dapat nilai untuk individu dalam pengisian rapotnya nanti. Siap ya anak-anak ya? Nah, itu soalnya beda-beda. Cara hitungnya boleh tanya sama temennya bagaimana penyelesaiannya. Dijamin tiap anak nanti beda-beda LJK-nya. Lembar jawabannya beda karena soalnya beda. Cuma caranya sama seperti yang dijelaskan tadi. Bisa ya anak ya? Bisa, Bu. Oke. Salam sehat semua ya. Ya, Bu. Nah, Bu Guru akan akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anakku semua. Semoga dengan pelajaran kali ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada kesalahan dari Bu Nisa, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa beristirahat, bisa menggunakan apa media yang kalian butuhkan. Nanti ketika selesai istirahat kembali ke pondok dikerjakan setelah kegiatan di pondok. Ya. Ya. Saya. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi